Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi masih dalam ukuran pemusatan data, yaitu median. Oke, diingatkan kembali ya, bahwa ukuran pemusatan data itu ada tiga. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, yang sudah saya jelaskan di video lainnya. Nanti linknya akan saya share di deskripsi ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang tentang median, yaitu nilai tengah. Nah, nanti ada materi yang ketiga, yaitu tentang modus, nilai yang sering muncul. Oke, langsung saja. Median itu adalah nilai tengah. Nah, median itu disimbolkan dengan ME ya. Harus diingat bahwa median simbolnya adalah ME. Nah, median juga terbagi menjadi dua, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita bahas yang pertama adalah median data tunggal. Nah, dalam median ini syarat yang paling penting adalah datanya harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Ingat, data harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, untuk menentukan median ada dua rumus dalam data tunggal, yaitu jika n-nya ganjil. Apa sih n? N itu adalah banyaknya data ya. Jika banyaknya data ganjil menggunakan ME sama dengan x n plus 1 per 2. Yang kedua, jika n-nya genap, maka median sama dengan 1 per 2 x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 ya. Ini adalah median untuk data tunggal ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang data berkelompok ya. Median data berkelompok dirumuskan dengan median sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2N dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, apa sih maksudnya dalam rumus ini? Nah, ME itu adalah median, sementara TB adalah tepi bawah kelas median. Ingat, tepi bawah kelas median. FK, apa itu FK? FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas ya. Jadi itu penjelasan tentang median, baik median data tunggal dan data berkelompok. Bisa dipahami ya oleh adik-adik semua. Oke, setelah tadi pembahasan tentang penjelasan median data tunggal dan data berkelompok, nah, saya sudah siapkan contoh soal agar kita bisa menerapkannya dalam soal-soal tentang median ya. Nah, tentukan median dari data di bawah ini. Ada 3 soal yang sudah disiapkan, bentuknya A, B, C. Perlu diketahui bahwa soal untuk nomor A, itu poin A itu adalah median data tunggal jika n-nya ganjil. B adalah median data tunggal jika n-nya genap. Untuk yang C adalah median data berkelompok ya. Kita selesaikan satu persatu. A, tentukan median dari data. Nah, datanya adalah, kita tulis dulu ya, 2, 3, 5, 6, 7. Ingat, median itu datanya harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kebetulan ini soalnya saya buat sudah urut ya, jadi bisa langsung dikerjakan. Kalau misal masih urutannya acak-acakan, tinggal diurutkan saja dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, kalau sudah diurutkan, nah, kasih tanda di sini bahwa data yang pertama adalah X1, selanjutnya adalah X2, selanjutnya adalah X3, selanjutnya adalah X4, selanjutnya adalah X5. Nah, artinya data ini ada 5. Oke. N-nya berarti ganjil ya, menggunakan rumus
ME sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan X N nya berapa? Ada 5 ya, ditambah 1 per 2, maka sama dengan X6 per 2 sama dengan X3 ya. Berapa X3? Nah, X3 adalah 5, berarti mediannya adalah 5. Nah, ini untuk N nya ganjil. Sekarang kita lihat ya soal tentang median jika N nya genap. Kita baca lagi angkanya. Ada 60, 65, 67, 70, 73, 75, dan 78. Oke, ditulis ulang ya. 60, 65, 67, 70, 73, 75, dan 78. Oke, tambah satu lagi ya biar pas genap. Ini baru ada 7, 60, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 79 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ya, lanjut ya. Oke, sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini menjadi X1, ini menjadi X2, ini menjadi X3, ini menjadi X4, ini menjadi X5, ini menjadi X6, ini menjadi X7, dan ini menjadi X8. Kita perhatikan ya, datanya itu adalah data genap ya, maka kita menggunakan rumus N genap. ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Oke, 1 per 2 X N nya berapa? N nya ada 8 ya, N nya ada 8, berarti 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1, maka sama dengan 1 per 2 8 per 2 itu X4 ditambah X 8 per 2 itu 4 tambah 1 ya, jadi X5. Maka berapa jawabannya? Sama dengan 1 per 2 X4 nya itu adalah 70 ya, 70 ditambah X5 nya adalah 73, maka 70 ditambah 73 itu adalah 143 per 2. Jadi jawabannya 141,5. Nah, mediannya adalah 141,5. Ya, seperti itu untuk median data tunggal. Nah, sekarang kita selesaikan yang nomor poin C ya, untuk median data berkelompok. Nah, pertama kita tulis dulu rumusnya. Median data berkelompok itu adalah ME sama dengan TB ditambah 1 per 2 N dikurangi FK per F dikali P ya, agar kita bisa menyelesaikannya. Oke, dalam rumus ini kita cari masing-masing dari angkanya. Tepi bawahnya itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, artinya kita harus mencari dulu di mana letak kelas median. Cara mencari letak kelas median itu menggunakan rumus ME sama dengan 1 per 2 N. Nah, N itu apa? Banyaknya data atau total seluruh frekuensi. Nah, berarti kita hitung dulu berapa frekuensinya. 4 ditambah 5, 9 ditambah 6, 15 ditambah 8, 23 ditambah 4, 27 ditambah 3, 30. Maka sigma F itu sama dengan 30 ya. Jadi ME sama dengan 1 per 2 dikali 30 sama dengan 15. Nah, 15 ini maksudnya adalah frekuensi kumulatif pada angka ke-15. Kita hitung ya di sini ya.
4 ditambah 5 itu kan 9. 9 ditambah 6 itu 15. Artinya kelas median ada di sini. Kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda. Nah, ini adalah kelas mediannya. Ya, dimana kelas mediannya adalah data frekuensi kumulatif ke-15. Jadi kelas mediannya ada di sini. Setelah kita dapat kelas mediannya, kita baru bisa mencari angka-angkanya. Yang pertama kita cari TB. TB itu tepi bawah kelas median. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Artinya 161 dikurangi 0,5 didapat 160,5. Nah, setengah N nya tadi kan kita sudah dapat ya, 15. Sekarang FK. FK nya itu berapa? FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya 4 ditambah 5. Jadi 9. Nah, F nya berapa? F itu adalah frekuensi kelas median 6. Dan P nya adalah panjang kelas dari 161 sampai 165. Hitungnya secara manual juga bisa ya. 161, 162, 163, 164, 165. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, setelah kita dapat angka-angkanya, baru kita masukkan ke rumusnya kembali. Bahwa ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK dibagi F dikali P. P nya itu adalah panjang kelas. Maka TB nya berapa? 160,5 ditambah setengah N nya adalah 15 dikurangi FK nya 9 dibagi F 6 dikali P panjang kelas yaitu 5. Maka sama dengan ya 160,5 ditambah 15 dikurangi 9 adalah 6/6 ya, dikali 5 sama dengan 160,5 ditambah, ini bisa kita coret ya, bisa 5, maka jawabannya adalah 165,5. Nah, apakah 165,5 masuk ke dalam kelas median? Jawabannya masuk ya. Kenapa? Karena kelas median itu adalah dimulai dari tepi bawah yaitu 160,5 sampai tepi atas yaitu 165,5 ya. Artinya angka tersebut adalah kelas median. Jadi mediannya adalah 165,5. Ya, perlu diingat juga kalau misalnya mengerjakan median data berkelompok itu, jika jawaban kalian di luar dari kelas median, itu artinya jawabannya salah ya. Harus ada yang dihitung kembali. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan boleh antarkan pernyataan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.